Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dzawil tuqa wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Raudhah yang berbahagia, tentu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sepatutnya dan sepantasnya senantiasa kita panjatkan. Karenanya lah kita hadir di tempat ini, dan karenanya lah pula Indonesia yang beberapa hari ke depan, tepatnya 10 hari ke depan, akan menghadapi perayaan besar sebuah kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Indonesia dari sekian negara-negara yang ada di dunia adalah negara yang teraman, negara yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan tenang, dengan rasa aman. Tentu hal itu senantiasa harus kita syukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Seperti biasa, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan para hadirin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu wasiat takwa bukan hanya sekedar acara seremonial yang senantiasa disampaikan oleh para khatib, tetapi jadikan hal itu sebagai pengingat bagi kita bahwa hakikatnya hidup dan kehidupan kelak akan berakhir, dan puncaknya adalah siapapun di antara kita yang bertakwa, maka merekalah yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Setidaknya khatib ingin mereview kembali 1 minggu yang lalu adalah hari di mana kita peringati bersama sebagai hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Hari raya Idul Adha adalah salah satu hari raya bagi umat Islam. Namun perlu diketahui bahwa hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang saja. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira, seharusnya kita semua berbahagia. Karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah misalnya yang mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia berikan zakatnya kepada orang-orang yang fakir dan miskin.
Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu, yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Hakikatnya hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogianya menyambut hari raya atau menjadikan hari raya, aplikasinya, penerapannya dengan cara mempersiapkan diri kita untuk senantiasa berbagi dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang artinya kurang lebih, jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Yang artinya kurang lebih, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirin hadaniyallahu iyyakum ajmain. Hadirkan pula sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Rawahu Muslim. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib kekurangan seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hambanya selama hamba tersebut menolong saudara sesama muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Kepada mereka yang terdampak COVID-19 pada saat ini yang kita rasakan, atau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, termasuk masalah pandemi saat ini, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kita tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam beserta keluarga. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yang sangat dicintainya dan sangat dinanti-nantinya tersebut. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Namun kemudian ketika Allah menggambarkan di dalam surat As-Saffat, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam ayat tersebut kita bisa menggarisbawahi yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya bisa lewat mimpi, dan Nabi Ibrahim mendapatkan itu
dan isi kandungan wahyu dari ayat tersebut adalah untuk menyembelih putranya. Namun demikian, sikap diplomasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya tidaklah bisa menjadikan kita pelajaran, bahkan bisa menjadi akibat bagi kita bahwa sikap bijaksana dari seorang ayah kepada anaknya ketika mendapatkan wahyu sekalipun, maka sikap yang disampaikan adalah sikap demokratis, mempertanyakan walaupun kita yakin dan kita yakin sepenuhnya bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tahu jawaban yang akan diterima dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwa wahyu tersebut mengandung makna sesuatu yang sangat mendalam ujiannya. Namun demikian jawaban dari putranya adalah qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau telah diperintahkan, maka engkau akan dapati diriku menjadi orang-orang yang sabar. Sikap sabar, tawakal tidak cuma ditunjukkan oleh seorang ayah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi juga sikap tersebut diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Ismail alaihissalam. Tentu tidak kalah pentingnya di belakangnya adalah seorang istri yang juga menjadi pertanda kehebatan sebuah keluarga yang saleh dan salihah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika jawaban Ismail yang disertai insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa dan sabar serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, juga tentunya ibu atau istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jalan keluar dan mengganti Nabiullah Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan bermala putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Quran surat As-Saffat ayat 106 dan ayat 107. Masyaallah muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita renungkan bersama di tengah pandemi COVID-19 saat ini dan berbagai problem hidup yang lainnya. Marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan doa-doa kita panjatkan kepadanya agar kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita melalui ujian ini dengan sangat-sangat selamat. Artinya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat ujian ini dengan keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.